Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Khoirunisa. Saya dari jurusan D3 Akuntansi, program studi akuntansi tahun 2018 di Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang leasing. Namun sebelum saya masuk ke materi pembahasan utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Politeknik Negeri Medan kepada kalian. Mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang mengetahui tentang Politeknik Negeri Medan, namun jika masih ada yang belum mengetahuinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Politeknik Negeri Medan. Nah, Politeknik Negeri Medan biasa disingkat Polmed dan biasa dijuluki dengan kampus ungu karena warna alma mater dan warna gedungnya yang ungu. Nah, Politeknik Negeri Medan itu terletak satu lingkup dengan kampus USU yang mana tepatnya berada di antara pintu 3 dan juga pintu 4. Kampus Politeknik Negeri Medan terletak di Jalan Alma Mater nomor 1 kampus USU. Nah, di Politeknik Negeri Medan terdapat 6 jurusan dengan 2 tingkatan yang berbeda, yaitu D3 dan juga D4. Di Politeknik Negeri Medan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu rekayasa dan juga tata niaga. Rekayasa itu seperti teknik dan tata niaga itu seperti saya, akuntansi. Kemudian di Politeknik Negeri Medan itu dosen-dosen pengajarnya sangat baik, sangat berkompeten dan juga memiliki pengalaman yang banyak. Selain itu, di Politeknik Negeri Medan terdapat hal yang unik yang menurut saya berbeda dari kampus yang lainnya, yaitu ini dia. Ya, ini merupakan suatu kebanggaan bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Medan karena di tempat ini sering dijadikan sebagai tempat berfoto untuk diupload ke sosial media. Selain itu, pasti ada dong alasan kenapa ada pesawat di dalam kampus. Jadi alasannya itu karena di Politeknik Negeri Medan terdapat jurusan mekanik penerbangan atau mekanik pesawat, yang mana di Politeknik Negeri Medan itu jurusan ini bernama GMF Aeroasia dan memiliki jalur kerjasama dengan perusahaan penerbangan. Kemudian ada satu lagi jurusan yang memiliki jalur kerjasama, yaitu PLN. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Jika kalian ingin mengetahui lebih lengkap tentang Politeknik Negeri Medan, kalian bisa langsung googling atau kalian bisa follow IG @polmedofficial atau @bempolmed. Dan buat kalian yang masih bingung mau pilih kampus yang mana, nih Politeknik Negeri Medan bisa dijadikan rekomendasi buat kalian masuk ke kampus Politeknik Negeri Medan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang utama, yaitu leasing atau disebut dengan sewa guna usaha, memiliki pengertian secara umum, yaitu suatu aktivitas ataupun kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk melakukan proses leasing, memiliki beberapa pihak yang terkait. Yang pertama ada lessor, yaitu perusahaan leasing, kemudian ada lease, yaitu konsumen, nasabah, ataupun penyewa. Biasanya ini tuh perorangan, perusahaan, ataupun organisasi. Yang ketiga ada supplier atau vendor, penyedia barang. Biasanya ini PT maupun CV. Kemudian yang terakhir ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu selalu terlibat dalam proses leasing karena sebagai asuransi dalam pembiayaannya. Kemudian setiap nasabah berhak memilih siapa saja atau siapa yang berhak untuk menjadi perusahaan asuransi yang dia inginkan. Nah, dari penjelasan saya yang sebelumnya, bisa kita ambil kesimpulan mengenai definisi leasing. Definisi leasing yaitu suatu mekanisme pembiayaan yang mana lessor mengajukan kepada lessor untuk memenuhi atau mendapatkan barang dari supplier berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, leasing memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu adalah kapitalis atau sewa modal, yang mana definisinya adalah perusahaan keuangan memberikan fasilitas keuangan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan suatu kebutuhan. Kemudian, cara kerjanya adalah lease mencari supplier untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, kemudian lessor yang akan membiayainya atau membelinya. Setelah lessor membelinya, maka kewajiban si lease merupakan membayar uang modal di awal atau DP sebagai perjanjian dari kesepakatan. Kemudian sisanya akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah operating lease atau sewa operasi, yang mana definisinya adalah perusahaan pembiayaan dengan fasilitas jasa sewa barang yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Sewa operasi dihitung sebagai aset di luar dari neraca, yang berarti bahwa biaya sewaan atau aset sewaan yang terkait dengan pembayaran
di masa depan tidak termasuk ke dalam neraca perusahaan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga rasio hutang terhadap ekuitas rendah. Yang ketiga adalah leverage lease atau sewa guna usaha, yang mana definisinya adalah proses perjanjian leasing yang dibiayai oleh lessor dengan bantuan lembaga keuangan pihak ketiga, misalnya bank. Di dalam leverage lease, suatu aset disewa dengan bantuan dana pinjaman. Nah, untuk melakukan leverage lease ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu pendek. Aset-aset yang dalam jangka waktu pendek itu misalnya kendaraan konstruksi, mobil, truk, dan peralatan bisnis. Untuk melakukan ini bisa dilakukan oleh perusahaan maupun individu. Keempat adalah sales type lease, sewa tipe penjualan atau sewa modal, yang mana definisinya adalah jenis sewa modal di mana nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum lebih tinggi daripada jumlah aset sewaan yang tercatat. Kemudian, dalam tipe penjualan sewa, lessor mencatat laba operasi sama dengan perbedaan antara pembayaran sewa minimum dengan jumlah aset sewaan yang tercatat. Kemudian, lessor mencatat pendapatan bunga sesuai dengan masa sewanya. Adapun fungsi leasing yaitu sama dengan bank, menyediakan produk pembiayaan jangka menengah dengan tenor waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Kemudian, untuk penjelasan lengkapnya seperti ini. Jadi, nasabah itu diberikan kesempatan untuk memiliki barang, contohnya mobil, tanpa mengeluarkan uang 100%, namun hanya menyediakan DP atau uang modal sebesar 25% dari harga mobil. Kemudian, setelah itu, si nasabah diwajibkan untuk melunasi hutangnya dengan tempo waktu yang telah ditentukan, dengan cara menyicil atau angsur secara kredit. Kemudian, adapun tujuan dari leasing yaitu memberikan akses kemudahan kepada masyarakat, terutama dalam memiliki barang dan modal, meskipun harganya mahal. Nah, adapun tujuan dari pihak leasing dalam melakukan hal ini untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Produk leasing di Indonesia ada 2. Yang pertama adalah sewa barang modal. Maksudnya adalah lessor membeli barang dari supplier sesuai dengan kebutuhan konsumen, kemudian menyewakannya kepada konsumen. Nah, kewajiban konsumen adalah membayar atau melunasi barang tersebut. Sebelum barang tersebut lunas, maka barang tersebut masih menjadi milik lessor. Nah, bukti dari kepemilikan biasanya disimpan oleh lessor, contohnya itu BPKB maupun agunan. Yang kedua adalah fasilitas pinjam dana. Maksudnya adalah konsumen diperbolehkan meminjam dana untuk keperluan pendidikan, renovasi rumah, pernikahan, ataupun keperluan konsumtif lainnya. Dengan syarat, konsumen harus menyediakan agunan untuk diberikan kepada lessor. Nah, di sini saya ada melampirkan contoh soal, berikut saya bacakan soalnya. Pak Ahmad berniat ingin membeli mobil bekas di showroom atau dealer, yang mana mobil tersebut berharga 200 juta. Karena Pak Ahmad tidak punya uang sebesar 200 juta, pihak showroom membantu Pak Ahmad agar tetap bisa memiliki mobil, yaitu dengan menghubungi pihak leasing. Pihak leasing mau membantu Pak Ahmad asalkan Pak Ahmad mengikuti cara main leasing. Pertama, Pak Ahmad dikenai bunga 11% per tahun. Kedua, Pak Ahmad wajib menyediakan DP minimal 25% dari harga mobil. Yang ketiga, maksimal jangka waktu kredit atau tenor hanya 4 tahun. Pak Ahmad pun setuju. Lalu bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah uang muka ataupun net 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Kemudian pokok hutang ataupun SPH sama dengan 200 juta dikurangi 50 juta sama dengan 150 juta. Nah, 50 juta itu dari uang muka ataupun net ya. Kemudian untuk mencari beban bunga per tahun, yaitu 11% dikalikan 150 juta sama dengan 16.500.000. Sedangkan untuk beban bunganya 4 tahun, tinggal dikalikan aja. 16.500.000 itu beban bunga per tahun. Nah, tinggal kalikan sama 4. Hasilnya 66 juta. Total utang Pak Ahmad plus bunga sama dengan 150 juta ditambahin 66 juta sama dengan 216 juta. 150 juta itu pokok hutangnya, sedangkan 66 juta itu beban bunga selama 4 tahun.
Kemudian, cicilan per bulannya tinggal dibagikan aja. 216 juta dibagikan sama 48 bulan karena 4 tahun, sama dengan 4.500.000. Nah, untuk jumlah uang yang harus dibayarkan Pak Ahmad di awal adalah biaya provisinya 1%. Jadi, dari total pinjaman, 1% dikalikan 150 juta sama dengan 1.500.000. Untuk biaya asuransi, 2% per tahun. Jadi, 2% dikali 4 tahun dikalikan 150 juta sama dengan 12 juta. Untuk biaya administrasinya telah ditentukan 850.000. Kemudian, total DP ataupun grossnya sama dengan DP net ditambah biaya provisi, ditambah biaya asuransi, ditambah biaya administrasi, ditambah cicilan bulan pertama. Jadi total DP-nya itu sama dengan 50 juta ditambah 1.500.000 ditambah 12 juta ditambah 850.000 ditambahi dengan 4.500.000. Totalnya adalah 68.850.000. Jadi total uang yang mesti dibayarkan Pak Ahmad di awal pengajuan kredit adalah sebesar Rp68.850.000. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.